Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 13 Juni 2025, peringatan Santo Antonius dari Padua, seorang imam Fransiskan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa. Dihantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa, selama-lamanya Santo Antonius pengkhotbah yang ulung itu Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat bantuannya kami Kau topang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristiani. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Dan disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pirhawan, selamat pagi. Hari ini 13 Juni kita memperingati Santo Antonius. Siapakah dia? Santo Antonius adalah seorang yang lahir di Lisbon, Portugal. Dari keluarga berkecukupan sebagai putra tunggal. Putra dari Martin dan Maria Bourbon. Namun sayang pada saat usia Fernando, nama aslinya, berusia 11 tahun, ayah ibunya meninggal, maka dia tinggal bersama pamannya yang sangat memanjakannya. Namun pada umur ke-15, pada usia ke-15, Fernando merasa terpanggil menjadi seorang imam. Meskipun pamannya berkeberatan. Tapi dia masuk dalam kelompok Santo Agustinus, OSA, seperti yang disandang oleh Paus Leo ke-14 saat ini. Kemudian ditugaskan belajar di Coimbra. Dan selama 9 tahun di universitas itu, Fernando belajar dengan tekun. Ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Jebul-jebul, dia punya pengalaman. Ada 5 orang martir Fransiskan
yang dibunuh di Maroko. Dan cita-citanya Fernando itu ingin juga menjadi martir. Maka kemudian dia bergabung dengan Ordo Santo Franciscus, para Fransiskan. Dan kemudian ditempatkan di Padua, Italia. Apa yang terjadi dengan Antonius ini? Sebagai seorang yang kudus, pandai berkhotbah, ya, mengikuti peran Santo Fransiskus Assisi. Kuat doanya dan tekun dalam kitab suci. Sehingga dengan ketekunannya itu dia bisa membaca situasi. Dalam khotbah-khotbahnya dia bisa melihat situasi dan mulai mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Maka kemudian Santo Antonius itu dikenal sebagai seorang kudus untuk barang-barang yang hilang. Apa yang menyebabkan Santo Antonius kemudian terkenal dan menggendong Yesus kecil? Di dalam biara selepas dia pergi berkhotbah dan masih merayakan Ekaristi dan doa, dia cukup lama di kapel. Rupanya berbincang-bincang dengan seseorang. Ternyata seorang anak kecil. Jam makan kadang terlambat. Lupa makan, dia sibuk di kapel bermain dengan anak kecil itu. Maka kemudian mereka mengintip dari lubang kunci, ternyata Antonius ini bermain-main dengan Yesus kecil dan menggendongnya. Maka kemudian kalau kita melihat patung Antonius selalu menggendong Yesus kecil. Itulah saudaraku terkasih, orang kudus yang kita peringati pada hari ini, Santo Antonius dari Padua. Injil hari ini membicarakan tentang apa? Tentang nilai-nilai kehidupan. Dan nilai-nilai kehidupan yang telah dilaksanakan oleh Santo Antonius dari Padua ini adalah nilai-nilai kasih, kesetiaan. Maka Injil hari ini membicarakan tentang apa? Jangan berzina. Artinya kita harus setia. Berzina artinya tidak setia kepada sang istri atau kepada suami. Kesetiaan inilah yang dipegang oleh Santo Antonius dalam hidupnya kepada Kristus. Maka Kristus bisa bermain-main dengan dia. Lalu dia menggendong Yesus seperti seorang anak kecil yang digendong oleh bapaknya. Dan dengan sukacita Antonius memegangnya. Karena itu dia tetap setia. Maka itu Injil pada hari ini yang membahas tentang ketidaksetiaan itu, mengajak kita untuk tetap setia seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Santo Antonius kepada Yesus. Dengan kedekatan dan kelekatannya kepada Yesus, maka dia selalu menghindari hidup dalam dosa. Nah, pembahasan tentang perzinahan itu berkaitan juga dengan dosa. Maka kalau kita mau dekat dengan Yesus, mari kita dekat dengan Yesus dan juga kita menghindari hal-hal yang kurang baik. Maka mari kita berdoa kepada Santo Antonius agar kita boleh mendapatkan kesetiaan. Santo Antonius, doakanlah kami. Selamat pagi.